Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, hari ini siapa yang tidak hadir? Wah, hadir semua ya. Pada pembelajaran 3, tema 3, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya, keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar, dan ciri-ciri bahasa iklan. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang amatilah gambar berikut. Gambar tersebut adalah sebuah pasar. Suasana pasar selalu ramai oleh penjual dan pembeli. Apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar? Ya, di pasar kita dapat menemui penjual, pedagang, tempat berjualan, dan barang dagangan. Lalu, masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Ya, sayur dan buah ditanam oleh petani. Petani adalah produsen. Sayur dan buah-buahan dibawa ke pedagang, yaitu ke pasar. Pedagang untuk dijual. Ibu kita membeli sayur dan buah-buahan di pedagang. Sampailah buah dan sayur di rumah. Lalu, aktivitas apa saja yang dapat kita temukan pada gambar di atas? Ya, benar anak-anak. Aktivitas yang ada di gambar adalah transaksi atau jual beli antara pedagang dan pembeli. Ada juga aktivitas pembeli yang sebatas melihat barang dagangan berupa sayur dan buah. Lalu, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Ya, orang yang terlibat dalam kegiatan di pasar adalah pedagang besar atau distributor utama, pedagang kecil, dan pembeli atau kita sebut dengan konsumen. Setelah kita mengamati video pasar tersebut, maka anak-anak lengkapilah tabel berikut ini berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar di depan tadi. Yang pertama yaitu jenis aktivitas dan yang sampingnya yaitu pelaku aktivitas. Ibu bantu ya untuk menjawab. Jenis aktivitas yang pertama yang ada di dalam pasar tersebut yaitu jual beli. Pelaku aktivitasnya yaitu pedagang dan pembeli. Yang kedua, tawar-menawar. Pelaku aktivitasnya yaitu masih sama ya, pedagang dan pembeli. Yang ketiga, yaitu melihat barang dagangan. Pelaku aktivitasnya yaitu, ya benar, calon pembeli. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai adat istiadat atau kebiasaan. Kebiasaan yang ada di masyarakat yaitu kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat
dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda dalam masyarakat tersebut. Contohnya saja, dalam adat istiadat masyarakat Osing di Banyuwangi yang merupakan perpaduan antara budaya Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian adat istiadat masyarakat desa di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang ternyata memiliki persamaan. Salah satunya persamaan bahwa mereka memiliki ikatan yang berdasarkan pada persahabatan anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang lakukanlah sebuah wawancara sederhana ke beberapa teman sebangkumu, lalu cari tahu apa saja kebiasaan atau adat istiadat yang mereka miliki. Gunakanlah tabel berikut untuk membantumu. Ceritakan hasil wawancaramu nanti di depan kelas ya anak-anak. Lalu selanjutnya, anak-anak, apakah tahu itu sisingan? Pertunjukan sisingan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut dalam iring-iringan tersebut. Iring-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iringan kembali ke tempat semula, tanpa adanya kerukunan. Tentunya, kerjasama yang baik tidak akan dapat terwujud. Perhatikan iklan berikut ini dengan seksama. Ya. Masihkah anak-anak ingat dengan iklan media cetak? Saat mengamati contoh iklan tersebut, apa isi pesan yang dapat anak-anak temukan dalam kalimat tersebut? Ya, isi pesan yang dapat ditemukan dalam kalimat yang ada di dalam iklan tersebut menyatakan bahwa hidup rukun adalah cermin budaya bangsa Indonesia. Lalu, apa jenis bahasa yang digunakan dalam iklan tersebut? Iklan tersebut menggunakan bahasa yang menarik dengan ragam bahasa resmi. Selanjutnya, apa saja sih yang membuatnya sama atau berbeda dengan kalimat percakapan sehari-hari? Ada yang bisa menjelaskan? Baiklah, Ibu jelaskan ya. Ragam bahasa resmi berbeda ya anak-anak dengan ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana resmi atau formal. Misalnya, surat dinas, pidato, dan makalah atau karya tulis. Dan jika percakapan sehari-hari memiliki bahasa yang berbeda dengan iklan media cetak, maka iklan media elektronik juga memiliki bahasa yang bisa jadi berbeda dengan iklan media cetak. Baik, sudah cukup ya anak-anak pembelajaran pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ataukah ada yang ingin memberikan saran? Sepertinya tidak ya. Baiklah, Ibu akan memberikan sebuah sedikit saran, yaitu yang ingin Ibu tegaskan yaitu bahasa pada iklan media cetak menggunakan ragam bahasa resmi, sedangkan pada iklan media elektronik cenderung menggunakan ragam bahasa tidak resmi. Apakah dapat dimengerti anak-anak? Baik. Sudah cukup ya pembelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
berdoa, selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.